membahas 10 prodi yang bakalan berpengaruh di 5 hingga 10 tahun ke depan. Nah, saya itu lihat ada sains dan analitik data gitu. Ini nggak sih, Kak? Jurusan ini bakal laris banget gitu nggak sih? Kalau saya bilang laris, iya sih, Mbak. Orang waktu pas, ini kan istilahnya saya kan tahun masuk ketiga atau nggak, atau 4 lah. Itu aja kalau kemarin Mbak Aisyah lihat yang dari LTMPT, yang termasuk jurusan tertinggi peminatannya, istilahnya nilai tertinggi itu kan ada aktuaria, UGM, sama UI. Gitu. Wah. Satu kelas kamu ada berapa? Kalau yang kelas jurusan itu biasanya dijadiin satu, Mbak. Karena online. Online, iya jelas karena online ya. Kalau offline kayaknya udah beda lagi tuh. Ya, beda. Kalau misalnya dibagi pun satu kelas itu sekitar 35 sampai 40. Soalnya total anaknya kita ada 115, 112. Total satu angkatan itu. Ya. Oke. Banyak juga ya. Dengan peminatnya yang sebanyak itu tapi kursinya cuma 115, otomatis saingannya juga tambah gede dong. Iya, benar. Kan kamu lolosnya melalui ini ya, SBMPTN 2020 ya? Ya. Nah, berapa sih nilai UTBK kamu? Karena kalau nggak salah nilai UTBK angkatan saya itu jarang yang 700 ya, Mbak. Hampir wong tertinggi aja 6 berapa gitu. Saya itu masuk yang 629,5. 629,5 ya. Tapi kan itu karena TPS aja ya. Ya, karena TPS aja. Rata-rata karena TPS ya. Kalau tahun ini kan udah beda. Balik lagi ke tahun sebelumnya. Iya. Karena kamu lulus pada saat puncak-puncaknya corona ya. Jadi peraturannya berubah-berubah. Pertama nggak ada UN, terus yang tadinya masih ada SBMPTN dengan TKA tiba-tiba nggak ada karena memudahkan siswa-siswa yang katanya tingkat stresnya semakin tinggi, akhirnya jadi TPS aja. Dengan adanya seperti itu, tapi kamu bisa melaluinya dan akhirnya masuk ke jurusan sains aktuaria. Pengalaman yang kamu dapat selama 1 semester jadi maba. Pengalaman yang saya dapat selama 1 semester jadi maba yang pasti pola belajarnya beda, Mbak. Pola belajarnya beda. Jadi kalau dulu saya SMA itu pola belajar saya dengerin guru, terus saya cuma belajar pas kalau misalnya ini sebelum kenal UTBK loh ya. Jadi saya dengerin guru, habis itu ya udah saya belajar cuma waktu pas mata pelajaran aja. Jadi mata pelajaran saya fokus, udah nggak denger kanan kiri, udah fokus. Cuman setelah selesai ya sudah, saya hidup masa-masa muda, masa-masa SMA udah main keluar, OSIS, basket, bla bla bla. Cuman karena ini kuliah jadi beda. Saya awal-awal saya nerapin gitu, Mbak. Jadi saya dengerin dosen, saya pahami, catat bener-bener. Cuman ya gitu kan juga tipe-tipe dosen kan jelasnya udah nggak kayak SMA gitu. Jadi mau nggak mau juga harus belajar sendiri. Jadi istilahnya belajar. Jadi waktu belajar saya lebih lama lah. Gitu. Oh, sekarang waktu belajarnya lebih lama ya? Lebih lama kalau saya bilang. Itu termasuk pencapaian atau biasa aja sih? Pencapaian sih bisa dibilang iya. Kalau biasa saja juga saya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya lebih lihat, maksudnya lebih kalau lama-lama belajar, saya lebih lama belajar pas UTBK daripada pas ini, Mbak. Pas iya, pasti mah itu dibela-belain nggak tidur. Terus juga waktu pas jadi maba ini benar-benar survive sendiri, Mbak. Jadi emang kan udah jadi mahasiswa punya kesadaran sendiri, nggak kayak SMA. Jadi mau nggak mau juga harus bisa, harus belajar sendiri. Istilahnya teman itu cuma buat referensi belajar gitu aja. Benar-benar itu. Ya sih, itu pengalamannya. Apa kamu udah mulai ikut kegiatan-kegiatan gitu? Kalau ikut kegiatan-kegiatan udah sih, Mbak. Ya kalau kegiatan belum, cuman saya ikut cuman pelatihan itu pun yang diwajibkan buat angkatan baru. Itu kalau kegiatan-kegiatan yang lain saya istilahnya kayak
ikut webinar, ngumpulin sertifikat gitu-gitu. Ya, kerja Habis itu, awal-awal ngumpulin sertifikat emang. ya, terus habis itu saya udah hampir sering sih Mbak daftar apa namanya, daftar kepanitiaan nanti, tapi alhamdulillah belum pernah keterima Mbak. Woi, kepanitiaan apa itu? Belum pernah keterima Mbak. Jadi banyak sih. Oh, Ada yang kayak ya ini loh ITS yang sempat tadi saya mention di awal tadi, saya juga mau daftar itu cuman nggak keterima. Terus habis itu ikut coba daftar kepanitiaan apa namanya suatu UKM juga nggak keterima. Istilahnya saya sebenarnya kayak istilahnya CV saya udah penuh itu Mbak, udah istilahnya proses sudah penuh itu, cuman kok nggak keterima. Olah ternyata akhirnya saya paham kalau di mahasiswa ini emang beda banget sama di SMA dulu. Jadi kalau di SMA dulu kan kalau anak SMA, kalau SMP-nya punya basic OSIS itu berarti kan udah bisa dilihat gitu loh. pastinya udah kelihatan ya. Ya kalau sekarang emang udah nggak lihat dari itu atau nggak tahu, saya emang beda kayaknya gitu. Jadi istilahnya belum ada yang lolos lah kalau daftar-daftar ke panitia akhir-akhir ini. Minat sama PKM nggak? Kalau minat sama PKM, minat sebenarnya Mbak. Ini Tapi juga udah ada yang apa ya, kayak kamu udah mulai tertarik buat bikin atau buat tim kayak gitu mungkin? ini udah tanggal 13 Februari besok itu udah ngumpulin Mbak. Jadi kalau ITS kan ada istilahnya KM Liga ITS. Nah itu cuma PKM-nya khusus anak ITS saja. Jadi itu biasanya cuma tanggal segitu. Jadi nanti yang apa namanya yang disaring buat Kepimnas ya dari Liga ITS itu. Kalau saya sendiri sudah lagi progres ini Mbak. Terus kalau misalnya kamu punya apa ya, punya impian mau punya tim PKM, gimana cara kamu ngelihat temenmu ini kayaknya cocok di aku, padahal kamu selama ini kan online terus. Sebelum PKM kita kan ada apa namanya pelatihan PKTIT Mbak. Jadi penulisan karya tulis ilmiah tingkat dasar. Nah dari situ kan istilahnya kan kita juga presentasi, kita juga apa namanya buat kelompok, dibuatin kelompok lah kalau nggak salah. Nah itu dari situ saya juga bisa lihat tuh anak ini tipnya kayak gini. Nah dari situ saya sebenarnya udah punya gambaran sih Mbak. Jadi warnanya kayak gini, kalau misal dibuat diajak kayak gini mungkin bisa, kayak enggak itu saya ngeliatnya dari PKTIT tadi itu. Oh gitu. Tapi udah pernah ketemu sama mereka kah? Kalau ketemu sama mereka cuman yang domisili Surabaya aja sih Mbak. Oh iya, yang domisili Surabaya ya pastinya ya. Iya, kalau yang lain belum, cuman via Zoom aja. Okay. Suka dukanya jadi maba, tapi maba yang belum afdol karena kalau kamu untungnya ITS itu di Surabaya ya, jadi kayak udahlah bisa tahu, bisa keliling, tapi kan belum pernah masuk ke ruang kelas, belum pernah masuk ke laboratorium atau yang tempat-tempat yang khas di jurusanmu dan belum bertatap muka secara langsung sama dosen. Itu kira-kira gimana? Kalau dukanya mungkin memang ya apa ya, dukanya itu sering itu Mbak, apa namanya, kalau bisa saya bilang terlalu ada suzon di antara kita gitu. Kenapa? Terlalu banyak suzon di antara kita gitu. Jadi saya jelasinnya itu kadang kalau misalnya kelas ini memang benar-benar apa namanya internetnya memang nggak memadai, itu kadang-kadang dibilang ini bolos gitu, tapi kan ya banyak lah masalah-masalah kayak gitu. Jadi saya bilangnya emang terlalu banyak suzon gitu. Saya suzon ke dosen suzon ke mahasiswa. Jadi itu kalau dukanya online Mbak. Kalau sukanya online mungkin di sini kita lebih fleksibel sih kalau saya bilang. Rebutan apa? Lebih fleksibel. Oh, fleksibel, iya sih. Ya kayak mending karena ada jadwal ya, tiap harinya ada matkul, setidaknya nggak keburu-buru kayak gitu. Iya sih Mbak. Kamu pasti belum pernah kan ngerasain datang ke kelas telat, belum lari-lari terus keringetan, kayak gitu kan belum pernah kan? Harus tuh ngerasain kayak gitu. Jadi harus pernah ngerasain datang ke kelas
Tapi nggak mandi karena bangunnya kesiangan. Tuh, harus tuh, biar jadi mahasiswa sepenuhnya. Ya, semoga aja semester depan, kalau nggak tahun depan atau nggak secepatnya lah. Ya, semoga emang secepatnya bisa kembali normal dan ya janganlah PSBB terus, capek. Iya, capek, Mbak. Bener-bener yang bikin perilaku baru, kebiasaan baru itu susah banget sih karena harus terus-terusan ya gitu. Udah, berarti dukanya cuman itu aja. Kalau dukanya lagi sih apa ya, Mbak? Itu kalau lupa absen, Mbak. Jadi sering lupa absen. Gitu. Jadi kalau kalau nggak salah, kalau di kuliah kan absennya kan kadang-kadang diabsenin sama dosennya. Kan. Nah, kalau ini kan kita absennya manual gitu lah, Mbak. Maksudnya lewat web gitu. Nah, itu nggak tahu ya, saya itu antara lupa atau keasikan sama dosennya itu saya lebih sering apa namanya, bukan sering sih, nggak selalu itu, sering lupa absen gitu. Jadi mau nggak mau saya mesti laporan sama dosennya gitu. Terus terus pembuktiannya gimana kalau misalnya kamu emang ikut kelas? Pembuktiannya itu, saya biasanya nyantumin catatan saya sama, kalau masalah yang pertama kali kayak gitu kan, saya nggak ada screenshot tuh, Mbak. Jadi saya cuma nyantumin apa namanya, catatan saya. Jadi setelah permasalahan kayak gitu yang pertama kali, saya akhirnya setiap kelas saya screenshot, setiap kelas screenshot. Jadi ini Kalau ya udah selesai, baru ya. iya. Jadi kalau misal udah absen baru saya hapus, sudah absen saya hapus gitu. Aduh. Oke. Tapi emang masih ada ya aturan kehadiran itu akan mempengaruhi nilai. Kalau dulu kan ada UAS persen, kemudian kehadiran berapa persen gitu kan ada masih. Tapi kalau misalnya sekarang pas online ada nggak? Kalau di ITS ada, Mbak. Oh, Jadi, masih ada ya? Berapa persen itu? kalau nggak salah minimal 80% kehadiran. Nggak, maksudnya gini, nilai kehadiran ya memang Kalau nilai, kalau di total bobotnya itu cuma 10% misalnya gitu. Dia akan mempengaruhi nilai sebanyak 10%. Tapi memang ada total kehadiran yang harus dicapai, yaitu mungkin dari 12 kali pertemuan kamu boleh bolos 3 kayak gitu misalnya. kalau di bobot nilai itu ada beberapa dosen sih, Mbak. Ada juga yang enggak, ada juga yang iya gitu. Katanya yang iya buat nambah-nambah nilai atau nggak lihat kalian itu kayak gimana gitu, Mbak. Kadang ada juga dosen yang don't care gitu kan, nggak ya bodo amat kamu ikut apa enggak ya. Tapi dosen di ITS karakternya gimana sih, Kak? Kalau dosen di ITS karakternya variatif, Mbak. Iya, kayaknya memang hampir semua kayak gitu ya. Ada nggak dosen yang killer gitu di jurusan? Kalau alhamdulillah selama saya semester 1 nggak ada yang killer sih, Mbak. Jadi istilahnya kalau kamu dengerin ya udah aman-aman aja. Jadi alhamdulillah kalau semester 1 ini belum, kalau dibilang dimarahi sama dosen secara personal mungkin belum ada sih, Mbak. Iyalah, kan online. Iya. Maksudnya itu sampai gara-gara di mention kamu Erlangga aja kayak gini. Horor sekali. Tapi nggak apa-apa kalau kayak gitu, Kak. Itu benar-benar halo efeknya jadinya. Iya sih, jadi kayak dimensi. Erlangga ya. Tapi nanti kenapa itu loh Erlangga jadi beda nih. Iya. Intonasinya udah mulai beda tuh. Erlangga ya kayak gitu. Alhamdulillah saya halo efeknya ada sih, Mbak. Beberapa dosen itu udah alhamdulillah kenal saya, soalnya yang pertama ada di beberapa mata kuliah itu nggak ngewajibin on cam, ya kan? Otomatis anak-anak milih off cam daripada on cam dong. Ya, kalau saya nggak tahu ya, saya prinsipnya kalau kuliah kan saya jam 9 pasti mandi, terus pasti on cam. Terus buat apa saya mandi kalau nggak on cam gitu loh. Itu boleh. Jadi kalau efeknya kena banget ya. Jadi istilahnya emang negatifnya kan negatif sih, sering dipanggil, cuman ya gitu, istilahnya dikenal gitu aja sih, Mbak. Gitu. Tapi tak kasih tahu ya, Ga. Halo efek itu dampaknya panjang. Iya sih, Mbak, yakin kalau saya.
Soalnya kamu bisa jadi bikin network sama dosen-dosen dan itu bisa menguntungkan kamu banget. Jadi menurutku nggak apa-apa halo efek, entah itu halo efeknya yang mungkin awalnya apa ya kayak buruk dalam artian nggak sesuai sama diri kamu, kayak kamu terlalu awal untuk dijudge sama dosen, tapi kamu bisa membuktikan kalau kamu bukan orang yang seperti itu dan akhirnya kena banget kayak gitu. Aku pernah soalnya kayak gitu. Aku dulu pernah dikatain, kamu tuh kok pelupa, emangnya kamu keledai kayak gitu. Wah, nangis dong aku kan langsung. Tapi karena bapaknya pernah, sekarang bapaknya almarhum sih, almarhum bapaknya itu pernah ngomong kayak gitu ke aku dan aku ingin membuktikan bahwa aku bisa. Cuman saat itu aja aku nggak bisa kayak gitu. Terus akhirnya aku membuktikan ke bapaknya, aku daftar jadi asisten dosen. Ya udah, akhirnya aku jadi asisten dosen terus sama beliau dan orang yang apa ya mengkoordinasi mata kuliah itu sampai ketika bapaknya nggak ada masih pakai aku lagi. Jadi nggak apa-apa, halo efek buruk itu nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa menunjukkan dirimu kayak gitu. Kalau dari aku sih gitu ya. Siapa? Buruk atau baik tinggal kamunya aja yang gampang-gampang susah lah. Oke, seru banget. Nah, jadi kayak gitu ya. Menurut kamu, worth it nggak sains aktuaria itu diperjuangkan sama adik-adik tingkat yang masih bingung milih jurusan dan dia memiliki kelebihan di matematika sama statistika? Kalau kasusnya seperti itu, saya lebih bilang worth it banget gitu. Soalnya emang basicmu kalau emang kamu anaknya emang itu terus bingung mau jurusan apa, sains aktuaria termasuk salah satu yang mungkin bisa jadi hal yang patut diprioritaskan. Kalau menurut Daripada saya. nanti bersaing di teknik yang pasti juga banyak, kenapa nggak milih jurusan yang meskipun baru tapi dia bakal hype abis gitu nggak sih? Iya sih Mbak. Kalau teknik kan itu harus apa namanya yang pertama paham konsep fisika, otomatis dia kan paham konsep teknik, terus visualisasinya juga harus bagus toh. Itu kalau memang kamu anaknya cuman punya dasar matematikanya berhitungnya bagus, ya kalau fisikanya masih pas-pasan, lebih baik saya milih kalau saya jadi milih saya milih sains aktuaria sih Mbak. Jangan gambling kalau di fisikanya. Itu aja sih. Daripada nanti linjur ke ekonomi tapi ternyata terlalu jauh gitu kan ya? Ya, iya benar. Kalau di ekonomi kan nanti bakalan ada apa ya, sosiologinya dan lain-lain gitu. Iya, pasti. Oke. Nah, seru juga kah bahas sains aktuaria karena bener-bener kayak membuka banget sih, membuka pikiranku banget bahwa oh ternyata lapangan kerjanya bisa seluas itu dan bisa masuk ke konsultan keuangan ataupun konsultan perusahaan tentang investasi dan asuransi itu tuh menurutku luas banget sih karena kita bukan sebagai marketing asuransi tapi lebih ke analisisnya kan kayak gitu kan ya. Iya, Mbak. Oke, jadi kayak gitu ya, adik-adik yang nonton video ini nantinya, sains aktuaria itu worth it banget buat diperjuangkan. Apalagi sekarang udah punya pola baru karena pandemi ya, adanya pola kebiasaan tentang menabung, kemudian investasi, itu pasti akan butuh banget nih orang-orang dari sains aktuaria. Atau kita sebutnya apa sih, Kak? Aktuaria aja sih. Aktuaris. Oh, kalau profesinya aktuaris. Oh ya, orangnya namanya aktuaris. Oke, jadi itu tadi tentang bedah jurusannya, tentang besan dari sains aktuaria. Sekarang aku mau tanya nih, karena kita ketemunya di neutron kan, Ga? Ya. Nah, kalau menurut kamu peran neutron buat kamu, Ga? Kalau menurut saya peran neutron buat saya banyak banget sih Mbak. Istilahnya termasuk salah satu yang buat saya punya konsep belajar. Jadi konsep belajarmu itu yang awalnya cuman asal-asalan jadi lebih terstruktur gitu sih Mbak. Jadi kalau dulu sebelum saya itu kan SMA nggak pernah les tuh, baru lesnya cuman 12. Nah, itu baru kelas 12 ya lesnya ya?
baru kelas 12. Dan itu di neutron. Neutron. Tapi kalau nah itu pada dasarnya sebelum kamu milih neutron, kamu udah mulai membandingkan dengan yang lain nggak? Kalau membandingkan sudah sih Mbak. Soalnya kan teman-teman saya juga banyak yang udah les dari kelas 11, kelas 12 awal. Saya itu kan masuk neutron baru kelas 12, tapi semester awal udah tengah-tengah mau akhir gitu. Biasanya saya udah punya gambaran anak-anak ini mau daftar kemana. Oh gitu. Terus. Dari itu saya istilahnya tanya-tanya ke mereka gimananya. Akhirnya juga pilihan saya masuk ke neutron. Yang satu karena kalau nggak salah itu ada apa namanya istilahnya seminar dari sekolah saya ngadain seminar terus bimbel-bimbel lain masuk buat jelasin gitu. Nah itu waktu pas penjelasan neutron saya kayak yang saya ingat itu yang saya paling pengen gara-gara masuk neutron itu gara-gara fleksibelnya sih itu aja sih. Oh, gitu. Soalnya kamu sibuk kok ya? Iya benar. Jadi saya nggak tahu harus gimana kalau misal dikekang gara-gara jadwal les terus nggak bisa juga ya buat apa. Jadi istilahnya saya nyari istilahnya kalau saya bisa tambahan gitu bisa nyesuaiin lah nggak harus di jadwal gitu. Ya mungkin neutron merupakan pilihan satu-satunya. Gitu. Yes. Nggak usah peres. Kita tuh ngobrol biasa aja, nggak usah peres. Tapi memang bener Mbak, bukan anu. Oh emang bener ya, nggak peres ya? Nggak peres memang bener. Jadi emang fleksibel sih kalau berani saya bilang. Oke. Mau jam berapapun selama murid sama yang apa namanya tutornya bisa ya gas-gas aja. Terus yang paling kamu ingat ketika kamu di neutron? Yang paling saya ingat ketika di neutron saya pulangnya malam, Mbak. Iyalah, kamu kan juga tim yang pulang malam dari cabang. Iya, soalnya setelah merasa kayaknya aku butuh belajar nih. Iya, soalnya emang saya kan dulu SMA ngekos, terus juga bosen kalau belajar di kos, jadi emang untung aja neutron juga friendly banget kalau belajar di sana, jadi ya sekalian aja belajar di sana sampai malam sampai tutup baru pulang gitu. Sampai wong-wongnya podo Bali. Iya. Terus apa lagi kan? Apalagi ya, teman-temannya mungkin? Kalau teman-temannya sih berkesan banget sih, soalnya saya akhirnya punya teman sekolah Surabaya yang beda. Dulu kan saya dari SMP Sidoarjo, masuk SMA Surabaya cuman udah aku pengen sekolah di Surabaya. Jadi waktu pas benar-benar pertama kali ospek SMA udah nggak punya teman bakaran kiri udah. Suruh player gitu. Jadi akhirnya waktu pas kelas 12 masuk neutron kan masuk kelas yang ada teman-teman dari SMA lain, jadi punya banyak kenalan baru. Gitu. Ya. Oke, itu udah cukup sih buat aku karena ya itu tadi sih. Karena kan kita ketemunya di neutron ya, jadi aku pengen tahu aja kesan kamu tentang neutron itu gimana. Thank you loh hari ini kayak ya meskipun kita agak telat mulainya karena mati listrik ya, tapi untungnya hari ini kamu luang. Ya. Kayaknya luang sampai Maret kayaknya luang ya. Masih libur ya. Oke Kak, makasih loh udah mau ngobrol-ngobrol tentang besan, bedah jurusan sama aku. Jadi aku bisa juga ngasih gambaran ke yang nonton, atau aku juga bisa ngasih pilihan ke adik-adikmu di angkatan yang 2021 supaya ini loh ada jurusan yang meskipun baru ternyata hype abis. Nah kayak gitu. Seru banget hari ini. Kayaknya ya itu tadi seperti yang aku katakan berkali-kali aku dapat insight baru dari kamu. Terus aku juga punya gambaran aktuaris itu kayak apa, nanti lapangan kerjanya kayak gimana. Dan ITS juga ternyata bisa nih dilirik lagi untuk aku lanjut S2 kayaknya. Semoga. Adik-adik atau teman-teman semua yang kalian nonton video ini, terus kalau masih kalian bingung milih jurusannya, ada nih pilihan baru yaitu Sains Aktuaria dan worth it banget buat kalian yang suka matematika, suka statistika, patut nih untuk
dikepoin kayak Ega tadi, keponya abis-abisan buat memantapkan hati, aku harus bisa menjawab kegalauanku untuk masuk aktuaria kayak gitu. Jadi jangan lupa bahwa setiap hal itu butuh perjuangan dan butuh kekepoan, tapi yang positif kayak yang Ega lakuin. Jadi dia benar-benar memantapkan pilihannya bahwa oke, aktuaria, aku harus aktuaria kayak gitu nggak sih, Ga? Iya, Mbak, benar-benar. Oke, jadi udah kayak gitu aja episode besan kali ini. Jadi insya Allah nextnya aku akan undang lagi teman-teman yang kira-kira masih luang waktunya, karena yang luang sekarang anak-anak ITS, aku akan cari anak ITS lain kayaknya yang masuknya Maret-Maret. Jadi bisa ngobrol-ngobrol, kemudian cerita-cerita pengalamannya pas 1 semester jadi maba di jurusannya masing-masing kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu tak tutup ya, dah.